Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berupa anggaran penjualan yang sebelumnya kami beranggotakan 1. Saya sendiri Diwangkana Agni Pawaka dengan NPM 201012031. Yang kedua Puspita Duyanti NPM 201012041. Yang ketiga Sri Utami dengan NPM 201012072. Oke, langsung saja ke materinya, yaitu pengertian anggaran penjualan. Menurut Munandar, anggaran penjualan adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang penjualan perusahaan selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi waktu penjualan, harga yang akan dijual, kualitas barang yang akan dijual, dan jumlah barang yang akan dijual. Untuk kegunaan anggaran penjualan, yaitu 1. Yang umum sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengkoordinasi, sebagai alat pengawasan kerja. Yang kedua yaitu untuk khusus sebagai dasar penyusunan semua anggaran dalam perusahaan. Anggaran penjualan disusun paling awal dari semua anggaran perusahaan jika perusahaan tersebut menghadapi pasar yang bersaing. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan. Faktor internal. 1. Penjualan tahun sebelumnya. 2. Kapasitas produk yang dimiliki perusahaan. 3. Tenaga kerja yang tersedia. 4. Modal kerja yang dimiliki perusahaan. 5. Tenaga kerja tersedia. Faktor eksternal. 1. Keadaan persaingan di pasar. 2. Posisi perusahaan dalam perusahaan. 3. Kebijakan pemerintah. 4. Tingkat penghasilan masyarakat. Tujuan anggaran penjualan. Yang pertama, mengurangi ketidakpastian di masa depan. Yang kedua, memasukkan pertimbangan atau keputusan manajemen dalam proses perencanaan. Yang ketiga, memberikan informasi dalam profit planning control. Yang keempat, untuk mempermudah pengendalian penjualan. Soal perhitungan anggaran penjualan. Susunlah anggaran penjualan tahun 2020 masing-masing produk PT Ksatria sesuai dengan format tabel berikut. Untuk menghitung anggaran penjualan produk buah kaleng dan produk jus buah dengan cara yang sama, yaitu membuat format tabel dengan kolom bulan, unit, harga, dan jumlah. Pada kolom bulan diisi dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Pada kolom unit diambil dari data alokasi pada tahun 2020 untuk setiap bulannya. Untuk kolom harga diambil dari perhitungan forecasting harga jual 2020. Sedangkan pada jumlah dengan cara mengalikan unit dengan harga. Selanjutnya, perhitungan anggaran penjualan produk buah kaleng tahun 2020 sebagai berikut. Pada bulan Januari sebesar 1.305.357 dengan harga 14.324. Jumlah 18.697.933.668. Pada bulan Februari sebesar 783.214 unit dengan harga 14.324. Jumlah sebesar 11.218.757.336. Pada bulan Maret sebesar 1.044.286 unit dengan harga 14.324.
sejumlah 14.958.352.664 pada bulan April sebesar 783.214 unit dengan harga 14.324, sejumlah 11.218.757.336 pada bulan Mei sebesar 1.305.357 unit dengan harga 14.324, sejumlah 18.999.933.668 pada bulan Juni sebesar 1.044.286 unit dengan harga 14.324, sejumlah 14.998.352.664 pada bulan Juli sebesar 913.750 unit dengan harga 14.324, sejumlah 13.088.555.000 pada bulan Agustus sebesar 1.044.286 unit dengan harga 14.324, sejumlah 14.958.352.664 pada bulan September sebesar 1.044.286 unit dengan harga 14.324 dengan sejumlah 14.958.352.664 pada bulan Oktober sebesar 1.174.821 unit dengan harga 14.324 dengan jumlah 16.828.136.000 pada bulan November sebesar 1.455.893 unit dengan harga 14.324, sejumlah 20.557.731.332 pada bulan Desember sebesar 1.174.821 unit dengan harga 14.324, sejumlah 16.828.136.000. Selanjutnya menjumlahkan semua total unit dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember dengan total 13.053.571 dan menjumlahkan pada kolom jumlah dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember dengan total 180.979.350.000. Untuk menghitung anggaran penjualan produk jus buah tahun 2020 pada PT Ksatria dengan cara yang sama. Sekian presentasi dari kelompok 3 tentang anggaran penjualan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.